Baik, para ustadz sekalian, kita beranjak di pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup singkat. Ustadz, bagaimana hukumnya adat panai ya, atau uang jujuran dalam pernikahan? Nah, ini kalau adat panai itu biasanya Bugis. Kalau uang jujuran itu Banjar, Kalimantan. Di beberapa suku namanya berbeda-beda Ustadz ya. Tapi ini intinya atau tetukon ya Ustaz ya, kalau dalam bahasa Jawa. Mahar atau itu bukan termasuk mahar ya, atau pokoknya membayar sejumlah uang yang ditentukan untuk meminang seorang perempuan. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Masih dalam kitab Minhajul Muslim kayak Abu Bakar Jazairi. Saya sempat berguru dengan beliau dan duduk di majelisnya. Ya. Mahar, dalam istilah kita bicara masalah mahar dulu ya, nanti bicara masalah panai, jujuran, seserahan, ganti tukon, tetukon, sanggan apa? Sanggan lamaran. Nah, itu istilah-istilah. Tapi kita bicara masalah mahar dulu, karena yang wajib dalam Islam kan mahar, ya. Kan gitu ya. Mahar atau biasa disebut dengan sodak, wa ma tu'tahul mar'atu li hilyatil istimta'i biha, itu sesuatu yang diberikan kepada wanita sebagai kompensasi dia akan menghalalkan sesuatu yang sebetulnya belum boleh sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Itu wajib ya, wajib. Disunahkan di dalam mahar itu tahfifuhu, meringankan. Hadisnya a'dhamun nisa barokatan aisaruhunna mu'atan. Ada riwayatin sedekah. Ya, wanita yang paling banyak berkahnya itu kalau ringan maharnya. Ya. Kemudian disunahkan yasihu bikulli mutawwalin mubahin tazidu qimatuhu ala rubu'id dinar. Jadi boleh nilainya itu seperempat dinar, tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Boleh seperempat dinar, tapi tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Ini paling murahnya. Kalau seperempat dinar itu satu dinarnya 4 gram, berarti 1 gram banget. Kurang 1 gram, kurang lebih nilai 1 juta. Jadi mahar seperangkat alat sholat, ya ini fihi nadhar. Tapi seperangkat alat sholatnya nilainya lebih daripada seperempat dinar ya mungkin oke aja ya. Oke, nah gitu. Ya. Kemudian dan yang lainnya, artinya mahar ini memang hal yang harus diadakan oleh seorang laki-laki ketika dia mau menikah. Ya, perempuan yang baik itu yang tidak menyulitkan dalam urusan mahar. Laki-laki yang baik yang mampu menghormati perempuan. Karena kalau kita lihat sejarah, Nabi tidak pernah memberikan mahar murah, itu nggak pernah. Ada pernah minimal 500 ekor kambing pada istrinya. Ya, dan yang lain ya, itu menjelaskan bahwa Nabi sendiri nggak pernah mencontohkan ngasih mahar murah. Tapi Nabi memerintahkan ngasih mahar itu perempuan yang baik itu yang tidak pernah menyulitkan urusan mahar. Nah, di sini kita lihat, menurut saya dilihat dari sosiokultur masyarakat. Kalau di Arab Saudi, ya, memang terjadi mughalatul muhur. Mahal itu mahal sekali. Ya, sehingga kasus yang terjadi banyak wanita tua, banyak laki-laki nggak bisa menikah. Ini madharatnya jelas lebih besar. Makanya para ulama memberikan fatwa untuk meringankan mahar. Nah, tapi kalau di Indonesia, maaf kata nih, di Indonesia itu kan nikah itu paling mudah. Bahkan ranggo mahar kadang terjadi gitu kan. Nah, misalnya ini ya, yang terjadi di fenomena. Maka menurut saya mahar itu memang seyogianya diberikan secara layak untuk menghormati wanita. Karena laki-laki ini kan hanya tahu besarnya aja. Ketika perempuan sudah cantik, sudah mapan, sudah mandiri, diambil. Nah, orang tuanya mendidik dari
kecil. Ini secara mahar. Saya tinjauan dari syariatnya seperti itu. Yang kedua, bicara masalah adat, budaya seperti panai, sanggan, terus apa tadi? Jurjuran. Bagi saya penuhi. Itu suatu budaya, suatu adat yang kalau di Indonesia ya, menurut saya harus dihormati. Perihal kewajiban tidak, tapi harus dihormati. Berdasarkan sebuah kaidah al-urfu bainat tujar, hukmun bainahum. Uruf di antara para pedagang itu jadi hukum. Kalau pedagang itu dulu di pasar itu jualnya beras tidak harus 1 kilo, tapi 1 kaleng. 1 kaleng itu belum tentu 1 kilo atau 1 liter, enggak. Tapi karena memang kaleng ini sudah menjadi sebuah hal yang ma'ruf di kalangan para pedagang, maka membeli beras dengan cara dikalengin itu sah saja. Hukum. Maka demikian. Itu kalau kita selisih akan menjadi bahan pembicaraan. Akan menjadi bahan pembicaraan. Kecuali hal-hal seperti ini akhirnya menghalangi seorang untuk menikah, menjadikan sulit sebuah pernikahan, menjadikan akhirnya banyak orang berzina karena nggak bisa nikah, maka hal tersebut harus dijadikan catatan. Ya, tapi selama tidak mendatangkan efek buruk, saya kira harus dihormati, saya. Harus dihormati, harus dipenuhi kalau memungkinkan. Allah alam. Baik, Ustaz Muji. Baik, terkait masalah sanggan lamaran dalam istilah Jawa. Kalau mahar sudah dibahas sedikit secara jelas dan lugas ya. Saya kira untuk sanggan lamaran ini sah-sah saja masuk dalam kategori hadiah. Dan Rasulullah mengatakan tahadau fa innal hadiyata tasulus sakhimata. Saling berhadiah-hadiahlah kalian karena hadiah itu bisa menghilangkan permusuhan. Hanya saja dalam tradisi Jawa ada yang tercampur dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Misalnya dikaitkan dengan hitungan satuan misalnya. Karena hitungannya jumlahnya 28 karena memaksakan diri, walau kan tuntunannya kebugeran misalnya. Maka dari belakang rumah cara mengantarnya. Dan ini kan menyelisih ada bertamu. Nah, ada unsur-unsur seperti itulah yang nantinya akan mencemari akidah umat Islam. Selama dilakukan dengan baik, ya, dan yang diberikan adalah sesuatu yang halal, maka sah-sah saja untuk itu. Demikian tambahan dari saya. Baik, Ustaz. Kau yang menambah? Saya dulu kalau begitu. Siap, baik. Ustaz. Pakai enggak? Ada. Intinya Kalau intinya nanti aja. Enggak. Sekedar kaidah ini. Iya. Kaidah bahwa dalam syariat kita dikenal ad-dinu yusr. Agama itu mudah. Sehingga hal ini tentu kembali ke masing-masing ya, terutama keluarga calon mempelai laki-laki ini memberatkan atau tidak. Nah, kalau dirasa itu biasa aja, tidak memberatkan, nggak apa-apa insya Allah. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Muji kita, begitu. Menyambung dari yang disampaikan Ustadz Sigit bahwa memang dalam prosesi pernikahan yang diwajibkan adalah memberi mahar, begitu. Nah, yang menarik adalah kalau di dalam Al-Quran itu khususnya An-Nisa ayat 4 ya, itu penggunaan istilah mahar ini tidak menggunakan kosakata mahar itu sendiri. Mahar itu adalah istilah dari fuqaha. Kalau versi Al-Qur'annya sendiri adalah Al-Qur'an menggunakan kata nihlah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Jadi yang pertama apa yang populer kemudian di kalangan fuqaha dan kemudian menjadi istilah yang sudah populer di kalangan manapun masyarakat, yaitu mahar itu pertama disebut dengan kata saduqat. Jadi ada unsur sedekahnya. Yang kedua diperkuat lagi dengan nihlah. An-nihlatu hiya al-'atiyatu wal hibatu bi'atibari annahu yu'ti duna muqabilin maddi. Nah, jadi tadi yang disampaikan Ustadz Muji juga mengarah kepada makna hadiah tadi itu ya. Jadi memang tidak ada paksaan. Nah, jadi begini nalar yang saya pahami. Jika mahar saja yang tadi disampaikan Ustadz Muji adalah merupakan suatu kewajiban calon mempelai pria atau calon suami, ya dong.
yang harus diberikan kepada calon istri itu saja tidak ada paksaan atau tidak dinilai dari secara materinya, apalagi yang bernilai atau diposisikan sebagai adat istiadat. Kan seperti memang betul tadi bahwa Ustaz Sigit menukil kaidah bahwa al-adatu dan seterusnya tadi atau al-urfu ya, mohon maaf, al-urfu, lalu ada kaidah al-adatu muhakamah, jadi misalnya bahwa adat istiadat bisa menjadi pertimbangan hukum. Nah, yang ingin saya sampaikan ini menukil dari Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, wa yambaghi ayyulahidha fi hadzal 'ata'i atau ayyulahadha fi hadzal 'ata'i makna a'la minal makna. Jadi yang semestinya sebaiknya itu diperhatikan dalam nihlah ini, pemberian ini, esensi atau makna yang lebih penting, lebih tinggi daripada sekedar hitung-hitungan materi tadi. Alladzi lahadzahu alladzina yusammuna anfusahum bil fuqaha min anna shadaqa wal mahra bi ma'nal 'iwadha 'anil bid'i was thamanu lahu. Jadi kalau dimaknai bahwa mohon maaf dengan segala hormat bahasa yang kasar, anak Anda ya, saya beli. Nah, seakan-akan kan makna harfiah mahar kan seperti itu. Nah, maka kalau istilahnya itu mahar, memang seperti kasar seperti itu. Anak Anda itu diposisikan seperti barang yang bisa saya beli dengan mungkin kerbau 10, onta 200, atau Fortuner, atau Alphard, atau harta apapun seperti itu. Itu kalau memakai istilah harfiah mahar. Nah, sementara Al-Quran, An-Nisa ayat 4 itu menggunakannya nihlah. Kala tidak seperti itu sebenarnya. Innas silata bainaz zaujaini, hubungan suami istri a'la lebih tinggi wa asyrafu dan lebih mulia minas silati bainar rajuli wa farasihi. Lebih mulia dari hubungan antara seseorang dengan kudanya. Au jariyati atau budaknya. Walidzalika qala nihla. Karena mahar ini meskipun tadi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami, tapi jangan dipandang sebagai sesuatu yang material, hitung-hitungan. Itu sesuatu yang wajib. Apalagi dalam tanda kutip hanya, tentu saya sepakat dengan Ustaz Sigit bahwa karena itu adat istiadat tentu harus dihormati. Maka tadi saya kasih tanda petik. Nah, sehingga kesimpulan yang dapat saya pahami bahwa panai ataupun apapun namanya itu betul, saya sepakat dengan Ustaz Sigit tadi dihormati, tapi sangat alangkah baiknya kalau kemudian itu tidak memberatkan. Maka banyak sekali hadis-hadis tentang hal itu. Tadi disampaikan Ustaz Sigit bahwa meskipun secara prakteknya Rasulullah itu memberikan contoh tentang mahar yang bermateri, kira-kira seperti itu ya. Tapi dalam banyak sabdanya itu, misalnya kayak iltamis walau khatiman min hadid, maharnya cukup dengan istilahnya apa ya, cincin besi begitu ya. Waktu itu Nabi nggak ngejalani. Betul. Dan khotamah min hadid itu catatan para ulama itu tidak kurang dari 1/4 dari 1 dinar. Ya, betul. Yang saya maksud ini Ustaz Sigit, bahwa kemudian jangan kemudian berlebih-lebihan yang kemudian memberatkan sehingga mohon maaf yang disampaikan, kekhawatiran yang disampaikan oleh Muhammad Abdul tadi bisa terjadi bahwa karena sejak awal ada konsepsi dari calon mempelai pria ataupun keluarga pria itu merasa membeli tadi itu loh, membeli orang maksud saya, itu akan berefek kepada perjalanan rumah tangga berikutnya. Sehingga betul bahwa dalam riwayat Al-Baihaqi aisaruhunna mu'natan. Jadi memang pernikahan yang paling berkah adalah yang biayanya itu paling ringan. Tentu sekali lagi ini tidak menafikan adat istiadat tadi ya, tetapi sebagai catatan bahwa jangan sampai kemudian proses suci ini yang disebut dalam An-Nisa itu mitsaqun ghalidha, bahwa pernikahan itu sebuah resolusi janji suci yang sangat agung, itu kemudian ternodai atau bergeser maknanya menjadi semacam kayak transaksi jual beli. Si calon mempelai pria merasa membeli karena dia sudah memberikan apapun, mungkin Fortuner 3, sawah 5 hektar, kemudian rumah istana, sepatu Cinderella seharga 200 miliar dan seterusnya. Merasa dia melakukan sesukanya karena istrinya sudah dalam tanda kutip dibeli tadi. Nah, kesimpulannya bahwa panai ataupun apapun namanya itu sebagai adat istiadat itu patut dihargai dengan catatan bahwa jangan sampai kemudian memberatkan calon suami yang membuka pintu untuk melakukan maksiat, korupsi, mungkin juga mencuri,
Mungkin juga yang paling berat dan paling berbahaya adalah memandang istrinya itu sebagai suatu benda yang pernah dia beli. Bahwa hal ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila ada laki-laki yang datang melamar anak perempuan kalian yang akhlak dan agamanya baik, karena memang perlu dicatat dari tadi, memang tujuan pernikahan itu adalah untuk beribadah, ya. Untuk menjalankan fungsi kita di dunia ini sebagai hamba Allah, bukan untuk mencari harta, bukan untuk hal yang lain yang bukan bagian dari ibadah. Ya. Fa'angkihuhu, ya, orang yang seperti ini maka mudahkanlah untuk menikah dengan anak-anak perempuan kalian. Ya, jangan ditolak, jangan diberikan syarat-syarat yang akan membuat dia, ya, mencari wanita lain atau bahkan tidak menikah mungkin. Kenapa? Illa taf'aluhu, ya. Kalau kalian tidak menikahkan orang yang seperti ini dengan anak perempuan kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi fitnah, akan muncul fitnah di bumi ini dan, ya, kerusakan yang amat besar. Tadi kerusakan-kerusakan sudah dibahas Taib, ya, dan disampaikan saat-saat yang lain, ya. Jadi ini sebetulnya sudah digarisbawahi oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun memang juga beliau memberikan mahar, memberikan atiyah, ya, kepada calon mempelai perempuan itu dengan sesuatu yang baik, ya. Dengan mungkin kalau sekarang nominalnya besar, tapi keluarga perempuan juga tidak boleh melupakan pesan Nabi Muhammad. Mungkin sedikit Ustaz Ahmad, saya agak tergelitik dengan hadis tadi, ya. Saya tetap meyakini alasan itu, cuma menerjemahkan di sekarang ini susah. Ya, rajulun tardahu dinuhu wa khuluquhu. Agamanya apa, akhlaknya apa, ini miskin. Wong tua mikir. Kan gitu. Dan anak perempuan, kalau orang tua gitu, ini apa agamanya, apa ULC apa. Ini miskin, mikir orang tua. Nah, yang perempuan agamanya apa, akhlaknya apa, ini ngelak raine. Mikir anak itu juga. Terus apakah senangan, ketidakcocokan itu akan menjadikan fitnah nanti yang terjadi. Apa fitnah itu serta-merta terjadi menimpa kepada orang yang kebetulan ini agamanya apa? Tapi ada satu putri yang belum kita cocok. Makanya ada istilah ta'aruf di situ. Tidak langsung ujuk-ujuk nikahkan, gitu, ada ta'aruf, kecocokan. Iya, wis ta'aruf, sudah ta'aruf, tapi ternyata apa agama akhlak miskin, nasi wong tua, nasi kana apa agama apa nengelek raine, rodok kita simetris lah raine. Seperti itu, misalnya kayak gitu. Makanya saya lebih tertarik dengan pendapatnya Imam Malik apa ya? Nanti dirujuk lagi ya, bahwa termasuk kecocokan kecantikan, kegantengan itu bagian dari pilihan dalam nikah. Berdasarkan hadis ungduru ilaman ilaman yadai nikahu, ya, ilaman yadai nikahiha. Lihatlah perempuan itu pada sesuatu yang menjadikan kamu Punya potensi semangat untuk menikahi dia. Artinya faktor kecantikan juga perlu. Itu kalau di Minhajul Qasidin karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, itu cuma jelaskan bahwa nikahilah wanita yang cantik karena itu bagian dari istiqomah. Ya nak untuk orang itu sing ayu istiqomah, nak elek aja perlu ngilik ngene. Mesti ngono, Pak. Saya hanya pengen mengurai hadis ini cara menerjemahkan bagaimana jika dilihat konteks para ulama. Apakah serta-merta ketika salah tapi tak rada penggawean itu sepi ya. Cantik itu relatif. Cantik itu bisa ya. Bisa sedikit relatif, subjektif lah. Kita serak lah ya. Baik, karena juga sudah memasuki waktu zuhur ya di Jogja, di studio kita berada ini ya, dan juga terkait dengan jawaban insya Allah sudah menjawab kepada Mas atau Mbak penanya ya, siapapun Anda tadi terkait dengan bagaimana Islam memandang adat panai, uang jujuran dan lain sebagainya.